Baik, shalom. Kayaknya kurang lebih semangat. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada boleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini kita boleh datang bukan karena hari ini hari Minggu ya. Tetapi kita membawa hati kita kepada Tuhan bahwa kita ini adalah penyembah Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita datang dengan sukacita dan memuji Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami membawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami masih ada Tuhan. Semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja atas setiap hidup kami Tuhan. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan. Membawa hati kami Tuhan. Membawa persembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mengundang semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami membawa sembah kami Tuhan. Bapakku datang menyembah
percayakan. Ada setiap kami Tuhan, ada bagimu. Bapakku datang, Bapakku datang. Ini kami Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan. Ada buat siap kami Tuhan. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Boleh angkat tangan semua. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Tuhan, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau hebat Tuhan, oh Tuhan, ku mau sembah, ku sembah Yesus, Kaulah yang terhebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, Kaulah yang hebat, Engkaulah yang dahsyat. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyembah-Mu, ku mau datang Tuhan, Yesus. Oh Allah yang dahsyat, oh Allah yang dahsyat, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Syukur hanya Bapa, syukur. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan, yang layak ditinggikan. Makasih Tuhan, makasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk semua anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu selalu Tuhan. Ku mau angkat sebuah puji-pujian buat Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku nyanyi haleluya,
perbuatanmu. Ku mau nyanyi Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Yesus, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Makasih Tuhan, Engkau memang hebat Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami berserahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beracara dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Mari yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Lebih semangat lagi shalom. Hari ini sungguh spesial buat saya karena saya bisa melayani pagi hari. Terima kasih. Mari kita bersuka buat Tuhan, amin. Saya percaya Tuhan Yesus adalah kekasih kita. Kalau kau ketemu kekasih, kita pasti bahagia, ya kan? Mari kita bersuka buat Tuhan. Dengan kendang, bisa sama-sama. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, sama-sama. Dengan kendang, amin. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Woo! Shalalalala, 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 shalala. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku.
sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Amin. Disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan shalalala, 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 oh. Shalala, shalala. Sayang disayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, amin. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan, sayang disayang. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalalala. Shalalala, 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 oh. Shalala, sekali lagi. Shalalala, 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 oh. Shalala. Syukurlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua aku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-suka Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Sama-sama. Suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Semua terserah Engkau Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, oh. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalalala, 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 shalala. Sekali lagi katakan shalalala. Silakan duduk kembali. Terima
Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Kami mau mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila ku takut dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan kasih tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu ingin mengenal-Mu Tuhan. lebih dalam Kami tak ingin sebatas hanya kenal Tuhan Yesus, tapi hari ini kami mau mengenal lebih dalam Tuhan. kasih yang Kami ingin mengenal kasih-Mu Tuhan. Ibu, ku ada untuk menjadi penyembah. Haleluya. Dan ku sang kami serahkan kepada hamba-Nya. Monggo. Lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada
ada untuk menjadi Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Inilah hati kami, inilah kerinduan kami untuk terus menjadi penyembah-penyembahmu yang menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan setiap kami sehingga kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan sebentar kami bersama-sama hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami mau serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan saat yang indah ini kami boleh menikmati lawatan kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kehidupan kami ada perubahan yang nyata Tuhan. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga saat yang indah ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Namun kita akan baca ayat 25 sampai dengan 28 saja. Saya ulang. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 28 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bulan April ini kita akan belajar bersama-sama. Tema besar kita di bulan ini adalah pribadi yang sehat. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita, di mana kita melewati pandemi yang sudah 2 tahun ini, saudara-saudara yang kasih, sadar ataupun tidak sadar, dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan kita mengalami yang namanya masalah dalam hidup kita. Pastilah masalah, kesulitan, himpitan itu datang silih berganti di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara dan saya dihadang dengan bermacam-macam masalah yang tidak kita undang, tiba-tiba bisa datang dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itulah dalam hidup saudara dan saya diperlukan yang namanya pribadi yang sehat untuk supaya saudara dan saya bangkit di dalam setiap kehidupan kita dan menjadi pemenang, di mana hidup saudara dan saya akhirnya kita akan menjadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada 2 orang petani
yang sama-sama mengalami kegagalan panen akibat banjir melanda dalam kehidupan mereka. Nah, mereka sama-sama bersedih, saudara-saudara yang kasih. Petani yang pertama, dia merasakan di dalam kehidupannya setiap kali melihat sawahnya, saudara-saudara yang kasih, maka dia tidak kuasa menahan air matanya untuk terus menangis karena ladang itu adalah masa depannya. Sehingga dia terus menyesali musibah yang menimpa dalam kehidupannya. Sedangkan petani yang kedua, saudara-saudara yang kasih, dia sama mengalami kesedihan di dalam hatinya. Namun 2 hari kemudian dia, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian 2 hari kemudian dia kembali ke ladangnya, dia bekerja membersihkannya, kemudian dia menanami dan mencangkul tanahnya dan menanam dengan benih, mengairi dengan baik, kemudian dia memupuk ladangnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 bulan kemudian berlalu sedemikian rupa sehingga petani pertama, saudara-saudara yang kasih, masih meratapi nasibnya, saudara-saudara yang kasih. Masih meratapi kegagalannya. Bahkan dia tidak mengurus ladangnya sehingga ladangnya tidak terurus dan akhirnya di dalam ladangnya itu tumbuh suket-suketan liar, saudara-saudara yang kasih. Di saat yang sama, petani yang kedua, saudara-saudara yang kasih, dia menuai hasil panennya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang kita kenal hari ini, mereka yang sukses, mereka yang berhasil, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak tahu perjuangan mereka. Mungkin dalam kehidupan mereka ada yang memulai dari titik nol. Kemudian ada lagi mereka yang mengalami jatuh bangun bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Untuk sukses harus memiliki daya tahan dan daya juang yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bersama-sama telah membaca pembacaan ayat firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Bangkit dari Kegagalan. Apa, saudara? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan sangat luar biasa. Mengajarkan dalam hidup saudara dan saya. Di mana ada seorang wanita yang sakit pendarahan. Sudah 12 tahun lamanya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan dia berobat sampai habis hartanya, saudara-saudara yang kasih. Namun penyakitnya semakin parah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, dia mengalami kegagalan dalam hidupnya yang luar biasa. Bayangkan 12 tahun mengalami sakit yang terus menerus, saudara. Mungkin badannya kurus keruntang. Namun pada saat yang indah ini kita akan belajar bersama-sama apa saja yang dilakukan supaya bisa bangkit dari kegagalan. Poin yang pertama, percaya firman Allah. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, dia mendengar berita tentang Yesus. Dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, wanita ini mendengar tentang Yesus, nama Yesus yang sanggup menyembuhkan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita
Apakah saudara dan saya mempercayai firman Allah? Kalau dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau wanita itu percaya kepada Yesus yang dia dengar, dia pahami dalam kehidupannya, dia mempercayai bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Nah Bapak Ibu saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Allah dan juru selamat dalam hidup saudara dan saya. Kalaupun kita jujur, kita pernah mengalami kegagalan. Baik di dalam materi, baik di dalam usaha pekerjaan, terlebih-lebih di dalam rohani kita. Mungkin kita sering mengalami yang namanya kegagalan. Mungkin kita di dalam kehidupan kita mau hidup untuk semakin kudus. Tapi seringkali dalam kehidupan kita masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Nah mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kalau kita melihat dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau benar saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai Allah yang kita sembah, yang kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita secara nyata. Saudara-saudara yang kasih. Dan saudara dan saya mempercayai Dia, menghidupi Dia secara nyata dalam kehidupan kita. Kita tahu, kita sadar, walaupun kita pernah mengalami kegagalan, baik dalam usaha pekerjaan kita, baik dalam hal-hal rohani, saudara dan saya, marilah pada kesempatan yang indah ini, kita kembali mempercayai Yesus sebagai Allah yang kita sembah. Allah yang hidup. Kalau saudara dan saya kita benar-benar mau datang kepadanya. Minta pengampunan kepada Dia. Dan benar-benar hidup saudara dan saya menjadikan Yesus itu sumber kekuatan kita. Sumber pengharapan kita. Saya terlalu yakin. Saat yang indah ini waktunya buat hidup saudara dan saya. Kembali kita akan melihat diri kita masing-masing. Mungkin kita mengalami kegagalan. Hari ini waktunya. Jangan kita seperti petani yang hanya merenungi nasib kita. Tidak berbuat apa-apa. Petani yang pertama. Tapi marilah kita mau di dalam kehidupan kita karena kita punya Yesus. Sumber kekuatan kita. Sumber pengharapan kita. Mari kita akan hidupi di dalam setiap hidup kita. Kita percaya saat yang indah ini. Saudara dan saya diberikan kekuatan baru. Semangat baru. Gairah baru dalam hidup kita. Untuk kembali bersama-sama. Di dalam hidup saudara dan saya memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Percaya firman Allah. Ini sangat penting dan menentukan hidup saudara dan saya. Jangan sampai saudara dan saya menjadi orang Kristen. Tetapi saudara dan saya tidak mempercayai kebenaran firman Allah. Ini sangat mengerikan. Karena firman Allah itu segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saat ini apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Firman-Nya katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena Dialah, Yesuslah sumber kekuatan kita. Sumber pengharapan kita. Poin yang kedua. Berusaha dengan tekun. Saudara-saudara yang kasih. Dalam ayat 26 dan 27.
berusaha untuk berobat ke tabib sampai hartanya habis. Dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus di tengah-tengah orang banyak. Sungguh luar biasa saudara-saudara yang kasih. Wanita yang sudah punya penyakit perdarahan 12 tahun. Dia berusaha untuk berobat, mencari tabib kemana-mana. Sehingga hartanya habis. Dia sudah tidak memiliki apa-apa. Tetapi saat dia mendengar tentang nama Yesus, saudara-saudara yang kasih, dia percaya nama Yesus sanggup menyembuhkan di dalam sakit penyakitnya. Nama Yesus ada harapan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, pada saat dia mendengar nama Yesus melalui jalan itu, maka ada rombongan yang sangat banyak. Mungkin dia ini sudah tidak berdaya saudara. Bayangkan sakit 12 tahun saudara. Mungkin badannya dia berjalan aja sudah terseok-seok. Tapi dia berusaha dengan tekun. Dia mencari di dalam kehidupannya. Dia ingin menjamah yang namanya Yesus. Jubah Yesus itulah saudara. Dia belum pernah tahu. Tetapi dia mencari. Dengan tekunnya dia ingin menemukan di dalam kehidupannya. Menjamah jubahnya. Saudara-saudara yang kasih. Perjuangan yang sangat luar biasa. Yang dilakukan oleh seorang perempuan ini. Dia dengan tekun. Dia terus berusaha di dalam kehidupannya. Mungkin dengan keadaannya yang tidak berdaya. Didorong sana sini. Namun dia terus berusaha untuk menemukan yang namanya Yesus. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita melihat dalam Matius 24 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup saudara. Di mana-mana dosa akan merajalela. Karena itu kasih kebanyakan orang akan berkurang. Kasih kebanyakan orang akan luntur. Dalam ayat 13. Tetapi mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita ingat baik-baik. Saat zaman sekarang ini. Yang kita perhatikan kalau kita mau membuka mata kita saudara-saudara yang kasih. Di mana kuasa kegelapan membutakan rohani kita saudara. Di mana hidup saudara dan saya seringkali kuasa kegelapan itu membutakan mata rohani kita. Sehingga kita tidak sadar dalam kehidupan kita. Yang kita lihat sekarang ini orang mudah mencela, menilai atau menjatuhkan orang lain. Kemudian saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dosa sangat berkembang secara luar biasa. Bayangkan dengan titik jempol aja, dengan jari membuat saudara dan saya bisa berdosa. Dengan teknologi yang canggih. Dosa merajalela. Saudara-saudara yang kasih. Kemudian ketidakjujuran. Orang sering mengakali. Bayangkan sekarang ini kalau kita melihat di YouTube saudara. Banyak hal yang membuat orang itu mengakali orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian perzinahan meningkat secara luar biasa. Saudara, karena seringkali angka perzinahan sekarang ini meningkat. Kemudian saudara-saudara yang kasih tidak setia. Tidak setia pada pasangan hidupnya. Saudara-saudara yang kasih tidak setia kepada Tuhan. Kemudian ada yang namanya berselingkuhan. Saudara-saudara yang kasih. Zamannya zaman edan. Bukan hanya di luar sana. Yang tidak kenal Tuhan. Yang bisa selingkuh. Tapi seringkali
yang katanya percaya Yesus pun banyak mereka yang selingkuh. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian balas dendam. Dendam dari perkara yang sepele. Beberapa saat yang lalu saudara saya baca. Orang pulang dari sawah kemudian dilihat ada orang melihat. Loh lah kok pendelian kemudian akhirnya dibunuh saudara. Gara-gara dilihat saja bisa terjadi yang namanya pembunuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Dendam sakit hati menguasai hidup manusia. Kemudian saling menyakiti. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita seringkali mendengar bangsa Israel yang Tuhan memberikan. Di mana janji mereka untuk pergi dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apa yang terjadi dalam perjalanan? Saudara-saudara yang kasih, banyak hal di dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu, mereka tidak tekun mempercayai Allah yang disembahnya. Sehingga di dalam kehidupan mereka, dia menginginkan dirinya itu selalu dipuaskan. Nah akhirnya mereka terbunuh semuanya, hampir semuanya, sebagian besar mereka terbunuh di padang gurun sehingga mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan dosa yang merajalela saat sekarang ini, marilah kita bersama-sama dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tetap bertekun. Kita akan tetap menghidupi Yesus secara nyata dalam setiap hidup kita. Di mana hidup saudara dan saya harus bertekun. Sehingga sampai akhir kehidupan kita, kita harus tetap berdiri teguh. Kita harus mempunyai iman yang kokoh, iman yang kuat untuk terus menghidupi Dia secara nyata di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Dari kita bangun pagi ceprek, melek mata kita. Marilah kita akan terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, kita pikirkan, itu semuanya kita rindukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari pagi sampai kita tidur, ayo sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Poin yang ketiga, bertindak sesuai dengan iman. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bayangkan saudara-saudara yang kasih, dia mempunyai kepercayaan imannya. Kalau di dalam kehidupannya dia menjamah, bisa menjamah jubah Yesus pada waktu itu, dia pasti sembuh. Sungguh luar biasa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita beriman kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita katakan bahwa Yesus itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu hanya di pikiran saja, jangan sampai itu hanya di hati saja. Tapi yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya perlu tindakan nyata. Percaya kepada Yesus bukan di angan-angan. Percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus bukan di hati saja. Tetapi beriman, percaya kepada Yesus yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Perlunya hidup saudara dan saya di dalam kehidupan kita, yaitu juga melalui tindakan kita.
Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bertindak sesuai dengan iman. Ini penting sekali dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai saudara dan saya setiap minggu ke gereja, KTP kita Kristen, mungkin dari kecil, dari bayi kita Kristen. Tetapi fakta kenyataannya saudara dan saya tidak menghidupi Yesus secara nyata. Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat mengerikan hal ini yang kadang-kala kita merasa hidup kita nanti kalau kita mati pasti masuk surga. Tapi jangan kaget kalau saudara nanti terkejut dalam hidup saudara dan saat kita bertemu dengan Yesus. Kalau Yesus katakan, aku tidak kenal kamu, enyahlah engkau. Karena apa? Karena hidup saudara dan saya percaya Yesus hanya di angan-angan, hanya di hati. Tapi perbuatan kita jauh daripada Allah. Daripada apa yang Allah mau dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita enggak tahu kapan waktunya. Waktu kita sangat-sangat terbatas. Waktu saudara dan saya, kita tidak tahu kapan deadline-nya. Ingat baik-baik. Dan itulah yang perlu dalam hidup kita. Kita renungkan dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai nanti saudara dan saya tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Karena waktunya habis. Tapi marilah hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya diberi kesempatan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Allah yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memasuki nanti Jumat Agung, Paskah yang kita peringati bersama-sama nanti saudara. Tapi hari ini marilah mulai di dalam setiap kehidupan kita. Kita benar-benar, kita mau lawatan Tuhan terjadi atas hidup kita hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi marilah kita akan lihat di dalam hidup saudara dan saya. Apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita bangkit dari kegagalan kita. Poin yang pertama, percaya firman Allah. Poin yang kedua, berusaha dengan tekun di dalam hidup kita. Poin yang ketiga, bertindak sesuai dengan iman. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus menyadarkan dalam hidup kami. Khususnya hari ini Tuhan. Kami sudah menikmati sebagian dari firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami sadar hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang hadir di tempat ini. Allah yang ada di dalam setiap hidup kami masing-masing. Engkau Allah yang tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami. Bapa, kami sadar. Dan kami mau jujur di hadapan Tuhan. Jamah setiap kami. Tuhan jamah setiap kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Datanglah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita. Jangan tegar tengkuk di dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita bersama-sama di dalam setiap hidup kita. Kita mau melihat diri kita. Kita mau mengundang Yesus. Sungguh-sungguh
hadir di dalam hidup kita. Kita rasakan Dia ada di dalam hidup kita. Roh Kudus ada di dalam setiap hidup kita. Yang saat ini kita mempersilahkan. Kita mau Dia meneliti di dalam hidup kita. Dia mau melihat sehingga saat yang indah ini kita rasakan jamaahnya. Kita rasakan lawatannya. Kita rasakan kuasanya. Kasihnya yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Marilah. Kalau kita sering jatuh bangun. Kalau kita sering mengalami kegagalan. Kalau di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali di dalam hidup kita menyakiti hati Tuhan. Tapi saat yang indah ini. Waktunya bagi saudara dan saya. Untuk meninggalkan semuanya itu. Dan mari kita akan bersama-sama. Kita mau bangkit dari kegagalan-kegagalan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anakku. Inilah komitmen kami. Inilah keputusan hidup kami hari ini Tuhan. Kami mau. Kami mau dalam hidup kami. Kami tidak hanya merenungi nasib kegagalan-kegagalan kami hari ini. Tapi kami mau bangkit dari kegagalan kami bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Saat yang indah ini. Ini kami Tuhan. Mau melakukan, melangkahkan kaki kami. Untuk menghidupi firman-Mu secara nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih, terima kasih. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Saat ini sama-sama katakan amin. Salam.